Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Salsabila Arsanda Latifa, yang kedua Naswa Josaifani Putri, yang ketiga Reynaldi Jodi Witardi, yang keempat Nena Ayu Sabrina, dan yang kelima Khairunisa Dwi Putri. Baiklah, langsung saja kita memulai ke pembahasan. Baik, saya Naswa Josaifani Putri dengan NIM 8111421249. Saya akan menjelaskan tentang kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum. Ejaan adalah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya. Sedangkan kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci, termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Tujuan ejaan sendiri adalah untuk memberi pengertian pada tulisan, agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Fungsi ejaan secara umum adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Fungsi ejaan secara khusus yaitu, pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga adalah sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Contoh kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Pertama, pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Contoh, dia mengantuk. Yang kedua adalah sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Amir Hamzah. Yang ketiga adalah sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, suku Sunda dan bahasa Indonesia. Sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, bulan Agustus. Dan yang terakhir adalah sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara. Yang kedua adalah pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya, yaitu nama ilmiah buah manggis, yaitu Garcinia mangostana. Yang kedua adalah huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, majalah, bahasa, dan kasusastraan. Dan yang ketiga adalah huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, A, B. Yang ketiga adalah penulisan kata. A, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, jujur. Yang B, kata berimbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, membeli, awalan, gerigi, sisipan, tangisan, akhiran, menemukan gabungan. Kata depan seperti di, ke, dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, dari sini. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, kaulah. Kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Contoh, punyaku, punyamu, dan miliknya. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si kucing. Penulisan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti angka biasa. Kemudian angka Romawi ditulis dengan 1 sebagai I, 5 sebagai V, 10 sebagai X, 50 sebagai L, 100 sebagai C, D sebagai 500, dan M sebagai 1000. Kemudian bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh, 1 kali masa percobaan. 1 ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya 12 juta rupiah, dengan 12 ditulis oleh angka. Kemudian angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai uang. Contohnya 100 cm dengan 100 ditulis angka. Kemudian angka dipakai untuk menomori alamat. Contohnya yaitu
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian penulisan bilangan dengan huruf bilangan utuh, contohnya 12, kemudian bilangan setengah, seperdua sebagai bilangan pecahan. Pemakaian tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Contohnya, Ardi makan es krim, kemudian dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Contohnya, pada tabel 1.1 mengenai kondisi bahasa daerah Indonesia. Kemudian dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya 1.35.03 yang memiliki arti 1 jam 35 menit 3 detik. Kemudian dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2008 Peta Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. Kemudian dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya uang Andi ada Rp12.000. 12.000 ditulis 12.000. Kemudian dipakai pada penulisan singkatan. Contohnya jalan diganti menjadi JL kemudian titik. Selanjutnya adalah tanda koma. Tanda koma sendiri dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya telepon seluler, komputer, internet adalah hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kemudian yang kedua dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi melainkan. Contohnya, adikku ingin makan roti tetapi kakak ingin makan telur. Kemudian yang ketiga dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, wah, aduh. Contohnya wah, bagus sekali tulisanmu. Kemudian dipakai untuk memisahkan kata sapaan seperti bu, dik. Contohnya bu, saya izin tidak mengikuti kelas hari ini. Kemudian selanjutnya dipakai di antara tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Kemudian dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Kemudian dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, dan tempat tinggal. Kemudian dipakai untuk memisahkan bagian nama di balik susunannya dalam daftar pustaka. Seperti contohnya Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2, Restu Agung. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Kemudian tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau diragukan. Contohnya, di Indonesia terdapat 740 tanda tanya dalam kurung bahasa daerah. Kemudian selanjutnya adalah tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, dan lain-lain. Contohnya tanda petik, aku lapar, ayo beli makan, tanda petik, ucap adik. Kemudian dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya film, tanda petik, Ainun dan Habibie, tanda petik, merupakan film yang berasal dari kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Kemudian dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, jangan memberi, tanda petik, amplop, tanda petik, kepada petugas itu. Kemudian ada tanda seru, dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Contohnya, ayo kita belajar. Ah, kau pasti berbohong. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Terakhir adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, Andi akan membuat KTP, tanda kurung, kartu tanda penduduk. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Contohnya, pada keterangan itu, tanda kurung,
pada tabel 10 tutup kurung menunjukkan banyaknya pengunjung yang hadir hari ini. Kemudian dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, dia kemana-mana naik tanda kurung bus tutup kurung Transjakarta. Kemudian dipakai untuk mengapit angka atau huruf untuk memperinci keterangan. Kemudian yang terakhir adalah tanda garis miring. Tanda garis miring di dalam nomor surat, nomor atau nomor pada alamat. Contohnya 7 tanda miring PK tanda miring 2 tanda miring 2013. Kemudian garis miring digunakan dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Contohnya harga barang ini 1.500 tanda miring lembar, yang berarti harga barang ini Rp1.000 per lembar.